Shalom, sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan, bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo kembali menemani pemirsa dalam belajar sekolah sahabat di buku pelajaran sekolah sahabat kita tentang kematian hampir mati dan harapan masa depan. Kita masuk dalam pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang kedua dengan judul pelajaran kita, kematian dalam dunia yang berdosa. Dari judul ini adalah merupakan judul yang selaras. Mengapa saya katakan demikian? Karena dosa upahnya adalah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi mengapa bisa terjadi kematian dalam dunia yang berdosa? Oleh karena ada dosa. Dosa upahnya adalah maut. Jadi tidak heran bisa terjadi kematian dalam dunia ini. Sebelum kita masuk dalam pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita, di pelajaran yang kedua ini perlu kita ingat terlebih dahulu pelajaran yang pertama. Karena pelajaran pertama sudah mengingatkan Lucifer telah diusir dari surga dan sekarang dia masuk ke bumi. Dan setelah tiba di bumi, dia memiliki suatu keputusan di mana naga itu atau iblis itu memutuskan untuk menghancurkan kebahagiaan Adam dan Hawa di bumi. Apa tujuannya menghancurkan kebahagiaan Adam dan Hawa di bumi? Tujuannya adalah dengan demikian menimbulkan kesedihan di surga. Jadi tujuan utamanya adalah supaya surga sedih. Mengapa surga sedih? Karena Adam dan Hawa tidak taat kepada penciptanya. Dan ini merupakan strategi setan untuk membuat Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Dan sayangnya dalam hal ini Adam dan Hawa lebih taat kepada amaran setan daripada kepada Tuhan. Itulah yang akan kita bahas dalam pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang kedua ini. Mari kita lihat, ada 3 penyebab mengapa bisa terjadi kematian dalam dunia yang berdosa. Yang pertama yaitu mengapa kematian dalam dunia berdosa bisa terjadi? Karena ada keputusan yang salah. Ada keputusan yang salah. Itu bisa kita baca dalam Kejadian 3:1-4. Namun sebelumnya firman Tuhan sudah mengatakan bahwa sebenarnya Adam dan Hawa tidak memiliki pengetahuan tentang yang mati. Karena mereka manusia yang diciptakan Tuhan, manusia yang sempurna. Tidak ada kematian. Jadi mereka tidak mengetahui tentang apa itu kematian. Tetapi Allah kita adalah Allah yang adil. Allah memberikan satu firman dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Di sana menyampaikan bahwa Tuhan memperingatkan, saat kamu memakan buah itu, kamu mati. Ya, kamu pasti mati. Artinya kematian sudah diamarkan oleh Tuhan sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tujuannya supaya manusia itu jangan sampai mati. Namun Adam dan Hawa lebih percaya kepada argumen iblis. Ya, dia lebih percaya kepada argumen iblis daripada apa? Daripada perintah Tuhan. Ya, ini sangat disayangkan. Dia lebih percaya pada argumen iblis daripada perintah Tuhan yang menciptakan dia. Seharusnya seorang anak lebih setia atau lebih taat, lebih percaya kepada orang tuanya daripada kepada orang lain. Seharusnya demikian Adam dan Hawa, karena orang tua mereka adalah Allah itu sendiri. Jadi seharusnya mereka lebih taat. Tetapi ada pihak ketiga yaitu iblis yang berhasil menghancurkan kebahagiaan Adam dan Hawa di Taman Eden. Jadi mengapa Adam dan Hawa lebih percaya kepada argumen iblis? Ini satu kutipan penulis terkenal bernama Ellen G. White dalam buku Alpha Omega jilid 1 mengatakan bahwa ular memakan buah dengan pengetahuan itu dengan gembira tanpa mati. Ya. Jadi setan dalam mediasi ular memakan buah pohon pengetahuan itu tapi tidak mati. Dan inilah yang membuat Adam dan Hawa lebih percaya keputusan yang diberikan oleh setan. Tidak mati, padahal Tuhan mengatakan
pada hari itu juga kamu akan mati. Pada saat kamu memakannya, kamu akan mati. Tetapi ular dilihat memakan buah itu tapi tidak mati. Ular memakan buah pengetahuan itu dengan gembira dan tanpa mati, ya. Memakan buah pengetahuan itu dengan gembira tanpa mati. Ini merupakan suatu pertentangan yang diberikan juga kepada kita supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat di dalam kehidupan kita. Kita mungkin saja dihadapkan dengan dua pilihan, firman Tuhan atau daya tarik yang menggoda di sekitar kita. Kita harus memutuskan apa yang kita ikuti. Apakah kita memutuskan untuk firman Tuhan atau memutuskan untuk daya tarik yang menggoda di dunia ini? Adam dan Hawa salah mengambil keputusan. Jangan sampai kita sama seperti Adam dan Hawa salah mengambil keputusan. Poin yang kedua, mengapa kematian dalam dunia yang berdosa bisa terjadi? Karena Adam dan Hawa meragukan firman Tuhan. Mengapa Adam dan Hawa ragu dengan firman Tuhan? Karena setan mengatakan, kamu menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Dalam hal ini, Hawa sudah mulai ragu dengan janji Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, saat kamu memakan buah itu, kamu mati. Tetapi setan menyampaikan, kamu menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Sehingga Hawa menggunakan pengertiannya sendiri. Dia menggunakan pengertiannya sendiri. Dalam sudut pandang apa? Yang pertama, dalam sudut pandang makanan, baik untuk dimakan. Lalu yang ketiga, dalam sudut keindahan, estetika, ya, menyenangkan untuk dilihat. Lalu yang ketiga, dalam analisis logis, ya, menjadi bijaksana. Hawa menggunakan pengertiannya sendiri, dan inilah yang membuat dia semakin ragu dengan firman Tuhan, karena dia mengandalkan pengertiannya. Di dalam kehidupan kita saat sekarang ini, mungkin kita dihadapkan dengan peristiwa yang sama. Mungkin kita meragukan firman Tuhan saat kita menggunakan sudut pandang makanan. Kitab Amsal mengatakan, minuman keras atau yang kita sebut dengan anggur, atau saat sekarang ini tuak, minuman-minuman yang memabukkan, indah kelihatan di gelas kaca, di dalam cawan, sehingga ingin untuk memakannya. Satu, dua, tiga, action. Hal yang sama mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita saat kita dihadapkan dengan makanan. Apakah mungkin makanan haram? Imamat 11 sudah jelas mengatakan apa yang boleh kita makan dan apa yang tidak boleh kita makan. Tetapi dalam hal ini kita dihadapkan dengan makanan yang sepertinya lezat, enak, baik untuk dimakan. Padahal itu sudah dilarang oleh Tuhan. Makanan haram jangan dimakan. Tetapi karena orang mengatakan itu enak, dan itu mengatakan lezat, dan itu mengatakan sangat nikmat, sehingga tergoda untuk memakan makanan yang telah dilarang oleh Tuhan dalam kitab Imamat pasal yang ke-11. Demikian juga kitab Amsal mengatakan ada anggur. Anggur indah kelihatan di dalam cawan, tetapi memagut seperti ular, memabukkan. Orang yang mabuk tidak akan fokus kepada Tuhan, tetapi fokus kepada dirinya sendiri, seleranya sendiri, nafsunya sendiri. Sehingga umat-umat Tuhan kiranya jangan menggunakan pengertian dalam sudut pandang makanan, tetapi gunakan tetap firman Tuhan sebagai landasan kita. Lalu yang berikutnya tadi, estetika, menyenangkan untuk dilihat. Banyak hal ya yang bisa kita lihat, menyenangkan untuk dilihat, tetapi membawa kita jauh dari Tuhan. Demikian juga logis, analisis logis, menjadi bijaksana. Siapa yang tidak mau menjadi bijaksana?
Firman Tuhan juga mengatakan, bila ada dari antara kamu kurang hikmat, mintalah kepada Tuhan supaya bisa menjadi bijaksana, sama seperti Raja Salomo. Tetapi dalam hal ini, bila kita ingin menjadi bijaksana, tetaplah berlandaskan dengan firman Tuhan. Jangan menggunakan pengertian kita sendiri. Untuk itu 1 Tesalonika 5:21 menekankan agar kita menguji segala sesuatu, ya. Menguji segala sesuatu. Apakah makanan? Apakah minuman? Apakah keindahan-keindahan yang ada di hadapan kita? Ataukah mungkin kebijaksanaan prestasi yang ada di hadapan kita? Segala sesuatu harus kita uji agar kita tidak meragukan firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, poin yang ketiga yaitu percaya kebohongan setan. Ini yang menjadi masalah, ya. Mengapa kita katakan ini menjadi masalah? Seharusnya dia percaya kepada penciptanya, yaitu Tuhan. Tetapi ini lebih percaya dengan kebohongan setan, ya, hoax. Kenapa? Karena iblis menempatkan firman-Nya di atas firman Tuhan. Dengan kata lain, menyerupai, aspal, asli tapi palsu. Mudah kita bisa tertipu, tidak bisa kita bedakannya. Makanya kembali 1 Tesalonika tadi mengatakan menguji, uji segala sesuatu supaya kita tidak jatuh dalam kebohongan setan yang mungkin yang banyak terjadi di hadapan kita. Dalam hal ini, apa kebohongan yang disampaikan oleh setan? Yaitu kamu tidak akan mati, ya. Ini sama dengan keabadian jiwa atau kebakaan jiwa atau kekekalan jiwa. Artinya tidak ada kematian. Manusia yang mati mungkin berinkarnasi, lalu seterusnya, atau dia masuk ke wujud yang lain dan dia akan datang kembali dalam wujud yang lain. Saudaraku yang diberkati Tuhan, setan menyampaikan kebohongan ini kepada Adam dan Hawa, tapi juga menjalar hingga akhir hidup manusia, hingga akhir hidup sejarah manusia. Bahkan diberitakan di mimbar Kristen, pengkhotbah Kristen mungkin memberitakan tentang keabadian jiwa, bahwa manusia tidak akan mati. Satu hal tentang kematian yang sering mungkin kita lihat pada saat memberikan penghiburan, menyampaikan dia sudah tiba di sorga, dia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Coba kita renungkan, berapa ratus juta orang yang sudah meninggal dan semuanya duduk di sebelah kanan Bapa. Ini merupakan ideologi yang tidak benar atau dogma yang tidak benar. Mengapa? Karena orang yang mati, menurut kitab Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, di sana menyebutkan apa? Di sana menyebutkan manusia yang mati itu kembali ke tanah. Rohnya kembali kepada siapa? Pencipta. Kata roh di sana yaitu merujuk kepada nafas yang diciptakan Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas. Nafas yaitu disebut roh, itulah yang kembali kepada Bapa. Saudaraku, jadi kebohongan setan sehubungan dengan keabadian jiwa itu adalah salah. Karena fakta firman Tuhan mengatakan, Mazmur 105 ayat 7, Yohanes 5:28 dan 29, Mazmur 146 dan ayat 4, Matius 10 ayat 28 dan banyak lagi ayat lainnya, mengatakan bahwa orang yang mati itu masuk dalam kuburan, nafsu-nafsunya sudah lenyap, cemburunya sudah lenyap, dan seterusnya. Saudaraku, jadi kebohongan setan ini bukanlah menjadi teladan bagi manusia. Jangan kita ikuti seperti Hawa. Mengapa kita bisa? Apakah kita bisa tidak mengikuti kebohongan setan? Bisa. Nanti kita lihat. Saudaraku, pada saat mereka sudah melakukan 3 hal ini tadi, keputusan yang salah, meragukan firman Tuhan, percaya kebohongan setan, maka ada konsekuensi. Apa konsekuensinya?
dosa. Itu dicatat dalam kitab Kejadian 3 7 sampai 19. Dan juga hafalan kita Roma 5 ayat yang ke-12. Apa konsekuensi dosa itu? Ini dia. Dia menjadi takut akan Tuhan. Arti takut akan Tuhan, menyembunyikan dirinya dari Tuhan. Ya. Adam dan Hawa menyembunyikan, Adam, di manakah engkau? Mereka bersembunyi, menyembunyikan diri. Lalu kemudian mereka malu pada diri sendiri. Artinya mereka saling menuduh, bukan aku Tuhan tapi perempuan itu. Si perempuan mengatakan, bukan aku Tuhan tapi ular itu. Saling menuduh, malu pada diri sendiri, malu pada kesalahan sendiri. Fisik berkeringat, merasa sakit, dan akhirnya menjadi mati dan kembali kepada debu. Ini konsekuensi dosa. Yang tadinya Adam dan Hawa bisa menikmati Taman Eden yang penuh dengan sukacita, tapi sekarang dia harus merasa sakit. Ada fisik berkeringat, artinya bekerja, letih, ya. Lalu satu tulisan penulis terkenal bernama Ellen G. White mengatakan, apa dibilang? Bahwa bunga-bunga menjadi layu, daun-daun berguguran, di mana sebelum dosa semua bunga-bunga semerbak wangi. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, bunga-bunga pun menjadi layu, daun-daun pun berguguran. Artinya apa? Artinya manusia, oleh karena manusia, maut menjadi bagian setiap makhluk hidup, ya. Maut menjadi bagian setiap makhluk hidup. Akhirnya kita melihat Nyonya White mengatakan, perasaan duka lebih daripada yang kita rasakan saat kekasih kita mati. Itulah yang dirasakan oleh Adam dan Hawa. Oleh karena kematian, oleh karena maut menjadi bagian dari setiap yang hidup. Dan apa konsekuensi dosa yang berikutnya? Sama halnya dengan yang ketiga tadi, berpeluh mencari makan dan akhirnya mati kembali ke tanah. Maut menjalar kepada semua orang, sebagaimana Roma 5:12 tadi mengatakan, maut menjalar kepada semua orang. Ya, inilah konsekuensi dosa. Tetapi di tengah kesedihan Adam, ya, ada pengharapan. Apa itu pengharapannya? Injil pertama yang disampaikan oleh Tuhan dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, di mana Tuhan akan mengutuk ular dan harapan masa depan, yaitu mesianik, Kristus Yesus, di mana ular akan mematuk tumit anak manusia itu, dan anak manusia itu akan meremukkan kepalanya, artinya mengalahkan setan. Siapa yang bisa mengalahkan setan? Yaitu Yesus. Kapan? Saat kematiannya di kayu salib. Yesus bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga, menandakan bahwa setan sudah kalah dalam kontroversi itu, sehingga dia berusaha untuk memerangi keturunan dari perempuan itu. Yaitu siapakah mereka? Yaitu umat yang sisa. Siapakah mereka itu? Pelajaran yang lalu kita sudah bahas, yaitu mereka yang mengikuti, memiliki kesaksian Yesus, dan yaitu mereka yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian tentang Yesus. Apa itu kesaksian tentang Yesus? Roh nubuat. Saudaraku, kata permusuhan dalam Kejadian 3:15 yaitu aibah dalam bahasa Ibrani, artinya penolakan pribadi terhadap dosa. Ya, penolakan pribadi terhadap dosa. Manusia mengikut Yesus, manusia pengikut Yesus akan menolak dosa secara pribadi dalam kehidupannya. Lalu secara alami kita sepenuhnya sudah jatuh ke dalam dosa, sebagaimana dikatakan Efesus 2:1 dan 5 dan Roma 6:20 bahwa kita inilah hamba dosa. Maka dibutuhkan adalah kasih karunia. Kasih karunia yang ditanamkan Allah dalam pikiran kita. Ini akan dapat menciptakan apa? Permusuhan terhadap iblis.
di dalam diri kita. Dengan adanya karunia, maka ada titik terang. Kita boleh memperoleh kembali hidup kekal. Hidup kekal. Kita meninggalkan manusia fana atau manusia dosa. Karena manusia yang berdosa tadi dikatakan dalam pelajaran kita, dia akan mati. Walaupun setan mengatakan manusia berdosa tidak akan mati. Manusia yang ditebus oleh Tuhanlah yang akan memperoleh hidup yang kekal. Kejadian 3:21 adalah merupakan lambang tentang mesianik, di mana dibuat kulit hewan penutup ketelanjangan Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, dan itu melambangkan korban. Mengapa disebut melambangkan korban? Karena kulit hewan akan mencurahkan darah pada saat disembelih, ya. Dan darah melambangkan nyawa, dan ini tipologinya kepada kematian Yesus di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus dosa manusia. Tuhan menggunakan ilustrasi itu sebagai simbol janji mesianik. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang kedua. Semoga melalui pelajaran ini kita akan dimudahkan dalam berdiskusi di pelajaran sekolah sahabat pelajaran yang kedua. Ada 3 poin penyebab mengapa terjadi kematian dalam dunia yang berdosa. Yang pertama, karena Adam dan Hawa mengambil keputusan yang salah. Lalu kedua, meragukan firman Tuhan. Yang ketiga, percaya kebohongan setan. Lalu apa akibatnya? Yaitu dosa. Dosa ini konsekuensinya ada beberapa tadi yang sudah kita pelajari. Menyembunyikan diri, takut kepada Tuhan, harus merasakan sakit, bunga-bunga menjadi layu, daun-daun berguguran, ada perasaan duka, dan juga maut menjadi bagian setiap makhluk hidup. Dan akhirnya maut itu menjalar kepada semua orang. Ada pengharapan. Apa pengharapannya? Injil. Injil merujuk kepada Kristus. Kabar baik yang dibawa oleh Yesus Kristus untuk membawa manusia ke hidup yang kekal. Mengangkat manusia dari lumpur dosa kepada kehidupan yang kekal. Apabila video ini menjadi berkat bagi kita, tetap ikuti kami di Bakti Channel. Dan jangan lupa subscribe, share, like, komen, dan tekan lonceng notifikasi supaya setiap video-video baru dari kami, pemirsa pertama kali mendapatkannya. Dan inilah pelajaran kita di pelajaran yang kedua. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati.